Selanjutnya akan kita berikan pertanyaan dalam kursi kegegeran. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Silakan. Apakah Ivan Gunawan ada keinginan serius untuk menjalani hubungan dengan Inara Rus? Jujur, jangan pakai ABC. Tadi kan. Mau, enggak. Kalau ditanya saat ini sih belum. Kita cukup berteman dan saling mengenal. Cukup berteman dan saling mengenal. Oke, itu jawaban. Bagus jawaban. Pertanyaan kedua. Apakah benar Ivan Gunawan kapok mengadakan Miss Mega Bintang karena mengalami kerugian besar? Kerugiannya bener. Jadi gini ya, kalau dibilang kapok sih belum. Enggak lah. Ya, kalau dibilang kapok sih Kan belum. karya ya. Neva. Ini kan karya dan aku kan membutuhkan sebuah investasi platform ya. Karena itu dijadikan sebuah percontohan yang akan ada di YouTube channel aku, sehingga semua orang bisa tahu aku pernah buat apa. Tapi kalau misalnya ditanya, sepertinya aku nggak akan buat acara yang melibatkan pageant lovers untuk membeli tiket. Ya. Karena ternyata setelah aku pelajari, setelah event sampai kemarin, mereka tidak ada kemampuan untuk bisa membeli tiket. Jadi pageant lovers kita ini bukan tipe pageant lovers yang spending, tapi hanya bisa berkomentar. Betul. Jadi saya memutuskan untuk tahun depan, saya akan membuat acara yang tidak membutuhkan pembelian tiket. Nggak ada penjualan tiket. Nggak ada penjualan tiket. Sama sekali. Jadi ya udah saya akan mengundang siapapun yang saya mau undang. Oke, pageant lovers, jadi tahun depan tidak ada tiket berbayar ya. Tapi maksudnya gini, ini bukan karena sebetulnya apa yang diciptakan bukan melulu hanya sekedar bisnis, tapi juga legacy kan. Ya, Pada itu. akhirnya, ya kan? Ya gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita bikin acara yang menurut aku terlalu baik, terlalu bagus, effortnya terlalu besar, dengan misalnya dengan tiket 300.000 aja ternyata peminatnya tidak begitu antusias. Nah, aku rasa kenapa harus saya menjual tiket? Ya, tapi kerennya gini loh, maksudnya kan nggak harus kita mewujudkan mimpi kita, tapi setidaknya dengan Miss Mega Bintang mewujudkan mimpi orang lain. Yes, tapi saya ada rencana karena memang alhamdulillah juga ke depan juga akan menjadi lebih sibuk. Sepertinya Miss Mega Bintang akan dipegang oleh Mas Dardo. Oke. Jadi saya hanya sebagai penasehat saja. Oke. Karena dalam waktu ini tuh Kak Igun akan di salah satu negara dia akan pokoknya nanti kita lihat deh. Aduh, Desember Sibuk ya. di satu negara tetangga pokoknya. Nanti kita sebutkan inisial artis yang pernah berseteru dengan Ivan Gunawan. Gak ada. Itu yang tadi diomongin sebelum mulai ini kan siapa tadi sebutin? Siapa? Tadi kan dia ngomong ya Karen ya. Kita bingung ya dia. Gak ada. Masa saya sih 20 tahun berkarya nggak ada gini satupun? Kalau aku tipenya ya, kalau misalnya aku contoh ya, misalnya aku nggak suka sama Dewi Persik. Aku mendingan contohnya, aku bukan yang ngomong, aku mendingan gak usah follow Dewi Persik, nggak usah deket-deket sama Dewi Persik, karena maksud aku nggak ada faedahnya juga. Gitu. Jadi aku nggak mau ngerusak vibe positif yang ada di lingkungan aku. Karena kita mau berteman dengan siapapun itu kan pilihan kita, betul nggak Pak Ustadz? Iya kan? Karena energi itu kan iya nular kan? ya. Maksudnya kita baik sama semua orang itu wajib, tapi untuk bisa berteman itu kan bukan menjadi sebuah keharusan kan Pak Ustadz? Bukan dong. Assalamualaikum. Jadi kalau tidak ada faedahnya unfollow gitu. Ya iya. Jadi silakan buat Jangan bukan hanya unfollow, hide, block. Nah, silakan ya buat teman-teman selebriti yang di unfollow, di hide, di block berarti Anda tidak ada faedahnya buat Ivan Gunawan. Tapi kita mau kasih lihat juga ini legacy juga yang dihasilkan oleh seorang Ivan Gunawan. 20 tahun berkarya. Wow, kita kasih lihat dulu yang satu ini. Ini dia. Bukan waktu yang singkat bagi saya. Naik turun, proses bagaimana saya mengawali semua kegiatan di dunia fashion ini seperti roller coaster. Orang mungkin hanya melihat saya saat ini setelah adanya social media. Tapi saya hadir di dunia fashion lebih lama dari itu. Dia benar-benar menjadi desainer nomor 1 pada saat itu. Dan saya sangat beruntung
Karena saya memang dari kecil, saya tinggal satu rumah dengan Om Aji. 20 tahun berkarya, siapa yang tidak mengenal nama Ivan Gunawan dengan brandnya Ivan Gunawan? Saya tuh jujur nggak pernah ngitung ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Justru berasanya tuh udah 20 tahun itu juga dari pegawai-pegawai butik. Ingetin ya. gitu. Kita Jalaninnya jadi dengan ingat ya fun. Kak dengan proses-proses yang Iya, karena mungkin kan aku ngejalanin bisnis fashion itu sama dengan aku ada di entertainment gitu. Jadi ya seiring berjalan Ya. gitu. Oke. Dan kemarin alhamdulillah buat di salah satu hotel di Jakarta ada 50 koleksi, 50 model. Nah, itu saya jadikan sebuah introspeksi dan juga penandaan 20 tahun aku berkarya. Tapi yang lebih aku bikin aku terharu adalah jadi tim butik nih yang diproduserin sama Lolita Maleholo. Jadi kan sekarang Mbak Lolet tuh kerja sama aku kan. Jadi Mbak Lolet itu menghubungi orang-orang yang selama 20 tahun ini mengkonsumsi baju aku gitu. Mereka bikin cerita ditayangkan di YouTube. Jadi itu surprise banget sih. Tapi milestone, pencapaian tertinggi, momen yang tidak akan pernah bisa dilupakan Ivan Gunawan dalam dunia fashion sampai dengan sekarang yang membuat merinding dan tidak akan pernah bisa terlupakan. Buat saya nggak ada sih pencapaian tertinggi yang saya merasa hebat. Karena mau pencapaian hari-hari aja saya jadikan momen pembelajaran. Aku tuh nggak pernah sekolah guys. Jadi benar-benar lulusan SMA dan di fashion ini benar-benar aku tuh otodidak gitu. Jadi hari demi hari, customer demi customer, dari bikin baju dari harga misalnya harga per meternya dari 100.000 sampai per meternya 50 juta, sampai berani motong kain yang mahal. Ya, itu semua karena learning by doing gitu. Jadi aku nggak ada ngerasa, aku juga nggak pernah dapat penghargaan, ya kan? Masa sih Aku nggak sekalipun? pernah ya pernah ada dari insert pernah. Tapi maksudnya kalau dari fashion apa gitu atau apa itu aku nggak pernah gitu. Oh, Jadi ya? aku maksudnya hidup tidak, aku sebenarnya hidup tuh tidak mencari pengakuan dari orang. Intinya adalah itu. Yes. Karena Igun itu born to be a star ya. Jadi artinya kalau born to be a star, dia dari awal tuh memang sudah dilahirkan punya begitu banyak talenta. Makanya otodidak itu dijalanin dengan hati dan cinta sehingga karyanya... Sebenarnya aku tuh belajar dari orang tua aku juga ya. Kalau misalnya hidup itu selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain, nanti kita juga jadi stres kalau nggak nyampe ke sana gitu kan. Ustaz. Jadi ya ngelakuin apapun ya lillahi ta'ala aja. Hati Gitu. aja Hidup dengan itu hati. kan ups and Aku pernah dapet ini ya, ada orang DM, ada orang komen gitu, dia bilang gini, Kak Igun kenapa, Ivan Gunawan, kenapa sih setiap lo membuat kebaikan, selalu lo posting, selalu lo tulis nama lo ada di situ gitu. Kenapa saya melakukan itu? Karena 20 tahun yang lalu saya nggak pernah cantumin nama saya. Orang jadi nggak tahu apa yang saya lakukan. Orang taunya adalah keburukan yang mereka ingat terus Pak Ustadz. Jadi suatu saat saya sebagai manusia juga saya ingin kasih lihat gitu bahwa apa yang ada dalam pikiran kalian itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Gitu. Jadi makanya kalau nggak terlalu kenal, nggak terlalu tahu, Jangan sok. Gak usah sok kenal deh ya. Jangan SKSD. Iya. Kita juga berharap berkah yang selalu diberikan Ivan Gunawan bisa kembali juga berkah berkali lipat untuk Ivan Gunawan bersama dengan timnya. Tapi kita punya satu artikel, nanti Ivan boleh cerita yang satu ini. Berkarya 20 tahun di dunia fashion, Ivan Gunawan pre-loved baju-baju koleksinya. Netizen bilang, udah mulai bangkrut. Aduh kok kayak gitu sih? Selalu begitu. Iya. Aneh kan? Padahal dia ngasih baju ke aku aja, itu sampai satu selesai ada kali. bukan ngasih. Iya minta. Dia Beda. minta. Karena bajunya bagus-bagus. Jadi bukan berarti bangkrut, dia memang suka ngebagi aja. Enggak, sebenarnya gini. Aku itu kan apalagi 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan juga ada di dunia beauty pageant. Anak aku satu orang punya baju, aku bikinin baru. Itu butik aku tuh udah baju itu udah penuh banget. Daripada jadi numpuk, jadi dead stock, jadi sampah, malah nggak berguna. Betul. Jadi mendingan aku jual dengan harga yang murah supaya orang lain juga bisa pakai koleksi. Bajunya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kayak misalnya baju pribadi juga kan, aku pakai baju paling sekali 2 kali dan masih dalam kondisi bagus gitu kan. Jadi orang itu gantungan tuh di rumah udah pada udah keberatan, Beb. Kayak udah mau Dan lagi juga bahan kalau terlalu lama juga rusak. Iya, lagi pula kan saya kan yang mendesain. Semua keluar dari tangan saya. Enggak lagi gini ya,
bukan cuma Ivan Gunawan loh. Maksudnya kita aja kalau jual pre-love bukan berarti bangkrut kan? Ya kan, gue jualan tas gue dikata-katain bang. Iya, itulah. Padahal gue kalau ada temen gue bagi-bagi Tapi tasnya. sebenarnya ada juga pelajaran seni untuk membuang barang kita sendiri loh. Betul. Karena kalau numpuk-numpukin tuh sebenarnya jadi nggak sehat juga. Nggak boleh. Justru haram. kita tuh bersedekah loh, Pak karena Ustadz. harganya kita Ya Pak kasih. Ustadz ya. Mau nanya dong, apa sih hukumnya kalau berkomentar buruk? Iya Pak Kalau Ustadz. komentar buruk jelas berdosa lah, karena itu pasti apa yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi gini, ada perkataan yang sangat indah dari Imam Syafi'i itu. Waktu ada murid beliau yang menyampaikan, itu orang peres doang tahu Imam gitu. Maksudnya kalau di depanmu dia memuji-mujimu, di belakang dia bakal komentar buruk. Sama lah kayak netizen tuh, nggak berani ketemu tuh biasanya. Yang komentar buruk tuh fake account, tuh kan? Nggak mau munculkan dirinya. Atau dikunci. Itu Betul. kalau fake account itu manusia Pak Ustadz? Akunnya asli manusia yang mengoperasikan barangkali ya. Iya. Itu manusia wujudnya hatinya setan. Oh. Maka jawaban Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau ada orang di depanku dia bersikap manis, berkata baik, tapi di belakangku dia berkata buruk, yakinlah aku bahagia. Kenapa? Berarti dia masih menghormatiku. Dia tidak berani berkata buruk di depanku. Oh, selalu berprasangka baik ya. Tapi ngomongin soal prasangka baik, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Semoga juga netizen punya prasangka baik. Tapi apakah betul ini memang dilakukan oleh Ivan Gunawan? Kita nanti tanya langsung. Ivan Gunawan dikabarkan tidak mau menerima pesanan baju pernikahan dari Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Demi Fuji, netizen responnya nyinyir nih. Emang bener? Nah itu gimana tuh Kak? Bener gak sih Kak? Ditawarin juga kagak. Terus itu bisa Ditawarin juga enggak, diminta tolong juga enggak. Oke. Saya mau Fuji teleponan tiap hari juga enggak. Ya ampun, Iya kan? Yang saya tahu cuman Thorik itu haji umur 2 bulan. Cuma itu doang, yang lain saya nggak tahu. Iya bener. Iya kan? Aku sama Reza Artamevia itu klien aku dari 20 tahun yang lalu, ya kan? Maksud aku menikah, bikin baju, semua itu kan ada pilihannya masing-masing. Betul. Ada konsepnya masing-masing Iya. gitu kan. Kadang neti itu semuanya digabung-gabungin gitu. Padahal nggak ada, ditawarin juga kagak gue. Enggak. Jadi itu ngasal banget ya ngomong kayak Iya, begitu ya. kalau diundang iya, tapi kalau misal ditawarin juga enggak. Berarti yang bikin artikel tuh siapa sih? Tahu nih. Wallahu a'lam. Mbak Neti lah, Mbak Mas, Neti. sekarang kan ada yang Sebenarnya kayak ini side jobnya Karen deh dia. Tapi Ivan Gunawan selamat ya 20 tahun berkarya. Semoga Iya. terus Terima bisa kasih, menginspirasi. amin. Tolong dilihat karyanya Neva ya. Tapi pre-love kamu kapan jadi? Pre-love-nya itu 25, 26, 27, 28, 29. Ada baju cowok nggak? Ada baju cowok, Lengkap. ada 10 brand. Berapa totalnya? Apanya Total maksudnya? bajunya? Ribuan. Ribuan? Jadi harga bajunya itu mulai dari 50 ribuan. Oh ya. 50 ribuan paling mahal sekitar 3 juta itu udah yang gaun. Minggu depan gue datang gue pilihin juga Oh, ya. minggu depan minggu ini. Sabar. Paling mahal 3 juta loh geng, Mursidawan. Jadi buat just tipper ayo datang di Hotel Goodrich ya. Iya. Pokoknya kita Oke. belanja ya. Terima kasih banyak Ivan Gunawan. Semoga bukan hanya bisa mewujudkan mimpinya dan terima kasih sudah mewujudkan mimpi-mimpi orang lain. Tapi kalau ngomongin soal mimpi, kita juga berharap semoga Sobat Ambiar bangun dulu dari mimpi untuk bisa mewujudkan apapun itu keinginannya. Zaman sekarang keinginan itu mudah diwujudkan karena banyak platform media sosial. Tapi kalau ngomongin soal media sosial, ini seorang pria bagian keluarga dari Gen Halilintar di media sosial mendapatkan komentar baik itu pro dan juga cons-nya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Sai Halilintar. Selamat pagi ganteng. Loh, keren banget. Selamat pagi saya, apa kabar sehat? Welcome back, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Nih saat ini kalau kita lihat ya, datang ke sini gayanya tuh selalu paling eye catchy, eye candy ya. Rambutnya keren. Rambutnya Coba keren. bagaimana Kayaknya Karen? dulu juga ya. Udah Awal dia datang ngerti lagi. waktu itu kan masih biasa. Iya, sekarang Makin makin kesini luar biasa ya, Kak. Makin luar biasa. Kalau lihat di Instagramnya tuh, oh bener-bener preppy banget, kayak gentleman banget gitu ya. Sai, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Tapi Sai, kemarin di media sosial banyak banget video kamu di stitch karena kamu bikin konten. Kita mau kasih lihat ini komentar netizen. Waduh, bener-bener netizen nih. Ini dia. Silakan. Duduk, Ustaz. Zigzag family 11 anak plus orang tua. Geger. Nama Sai Halilintar, putra ke-6 di keluarga Gen Halilintar, kembali menjadi perhatian publik. Apapun yang dilakukan oleh Sai seakan selalu salah di mata netizen.
Baru-baru ini, konten Sai Halilintar kembali viral dengan lagu yang sedang hit, yaitu Still My Girl dari One Direction. Nih, lihat deh. Gimana sih tanggapan Sai soal videonya yang lagi rame ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Dari Pagi-Pagi Ambyar, kadang kita suka bingung ya, padahal kontennya biasa aja. Kayak normal aja gitu kontennya, tapi kalau buat saya sendiri, konten yang biasa aja mendapatkan komentar yang tidak semuanya baik, tapi ada juga yang justru menghujat kamu. Kamu nanggepinnya gimana sih? Sebenarnya komentar-komentar penghujat itu ya gimana ya? Aku sebenarnya kalau sama netizen aku cinta banget sama mereka. Aku cinta banget karena mereka tuh, aku sebenarnya jarang lihat komen. Cuman kalau aku lagi lihat, aku malah justru happy. Kenapa? Karena mereka tuh, aku kan jarang kan ngelihat komentar, karena Oke. aku banyak yang harus kerjain gitu kan. Dan kalau misalnya aku ngelihat komen, kerasnya aku kayak ngabisin waktu. Oke. Tapi kalau misalnya netizen ini, aku sayang banget sama mereka karena mereka tuh menghabiskan waktunya untuk komentarin aku. Jadi kamu menganggap ini sebagai sebuah hiburan aja gitu, Sebuah komentar hiburan. baik dan juga Iya, buruknya. lucu-lucu juga. Ya artinya ya bagus-bagus aja gitu memandang dengan cara yang positif. Karena kan terkadang apa yang dilakukan netizen kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol mindset kita ya. Tapi kita kasih Jadi lihat. gini Rian, ada teman kita yang suka bacain netizen nih, dia nih. Tulisin, lu jawabin gitu ya. Aku juga. Tapi kalau bikin kesal banget gue jawabin memang. Iya, boleh dong. Oh. Apalagi kalau dibilang jijik, dia bilang gini, lu nggak pernah lihat diri lo, jijik nggak sih lu ngeliat diri lo gitu? Ada komen gitu? Iya. Terus lu gimana Ya reaksinya? ampun. Ya gue bilang coba lo ngaca dulu, terus foto, terus kirim fotonya lu. Kalau lo keren banget gue sembah lu lah. Tahu nggak sih ada satu konten kreator Michelle Halim, dia datang ke acara kamu 20 tahun kamu berkarya. Michelle Halim itu, halo Michelle Halim selamat pagi, dia konten kreator fashion ya. Iya. Dia posting banyak yang menghujat dia, gak banyak sih. Ada beberapa yang komen dia, cara balasnya keren banget. Gimana? Cara balasnya, dia bikin video di Instagramnya dia naikin foto orang yang menghujat. Kemudian dia komentarin lagi. Itu mah Dewi Ya, Persik. tapi kita kasih lihat juga ini komentar netizen buat kamu ya. Iya, bang, asik sendiri. Gue. Ngapain tiba-tiba atraksi? Siapa yang ngajak dia berantem? Bang, abang. Itu gimana sayang kamu menanggapi komentar-komentar para netizen itu? Deterjen. Sempat baca nggak lah? Sekarang kan mau nggak mau kan kamu kebaca dan mendengar. Gimana? Cuman apa namanya kalau soal netizen, apa namanya ya? Aku ngomongnya harus hati-hati karena segala yang aku ngomong nih biasanya dipotong-potong, terus jadi trending berita di mana-mana. Tapi kan sudah kalau kamu biasa, nggak ambil pusing, sayang. kalau kamu ngambil pusing sebenarnya fine-fine aja kamu mau ngomong apa. Iya. Kayak aku loh, Nggak, maksudnya kan apa namanya, semestinya kita berterima kasih kalau kata ayah aku. Berterima kasih sama netizen, Iya. karena segala hujatan itu bisa jadi penghapusan dosa buat kita. Salah satunya itu. Dan yang kedua itu iklan gratis loh buat kamu. Oke. Tapi kita mau kasih lihat ya, ini Tadi aku ketika bilang aku cinta konten sama mereka. kamu, Iya. konten yang di stitch sama netizen seperti apa? Saya yang salah, agak kejamak dikit. Gak apa-apa, dikit aja kok. Maaf, saya yang salah. Loh. Lucu sih ya. Itu barusan kreatif banget tau, lucu sih. Gimana rasa kamu saya Aku menanggapi video itu? menanggapi kalau sekarang banyak banget orang yang stitchin tentang apapun ya, bukan soal ini yang doang. Aku ngelihat, aku sangat happy karena aku menjadi orang bermanfaat. Oke. Karena semua orang yang bikin konten tentang Sai Halilintar apapun, view-nya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Oh, wow. Aku tahu banget susah jadi konten Dewi creator. Persik banget gitu ya. Oke. Iya. Jadi berkah buat orang lain. Berkah buat orang lain. Tapi Tapi memang kayaknya sekarang tuh zamannya gitu deh. Iya. Balik lagi yang selalu aku bilang bahwa orang itu semua berlomba-lomba untuk FYP kan. Iya. Sebenarnya bukan masalah dia juga gitu, bukan masalah dia kenal kagak urusan enggak. Iya, Tapi bukan julid kalau dia juga. posting siapa yang lagi FYP itu biasanya
konten dia juga naik. Akan naik, iya. Karena dia nggak ada niatan jahat mungkin. Apalagi kalau kita yang dibikin konten tentang kita, ya jadi bermanfaat tentang kita. Jadi dia tahu polanya, apa yang lagi trending, Ya. kemudian dia ikutin, kemudian akhirnya dia juga dapat engagement yang bagus. Ya tidak ada niatan Jadi makanya buruk. kalau nggak pernah di stitch, nggak pernah di posting netizen, Berarti dia belum kurang terkenal. famous. Bener banget itu. Macam tak famous. Tapi famousnya Sai Halilintar sekarang ini juga mendapatkan komentar dari netizen karena transformasi perubahan dari masa ke masa. Kita mau kasih lihat ya, transformasi seorang Sai Halilintar. Tuh, ini yang dulu. Oh yang dulu, Oh, ini bukanlah dulu, yang gini ya, Sai. sekarang. Tapi saya olahraganya gila ya, kayak Iya, everyday saya itu workout. nge-gymnya gila banget. Aku sekarang kan lagi aktif untuk persiapan untuk PON. Oh ya? Ya, aku atlet golf Oke. Dari mewakili provinsi mana? Banten. Oh, provinsi Banten. Oh, Masya Allah. Nah, jadi sekarang ini lagi aktif-aktifnya. Jadi aku bangun sebelum subuh, habis tahajud, habis ini langsung lari. Habis lari nge-gym. Habis nge-gym latihan golf, baru aku kerjain segala yang aku mau kerjain. Oh, wow. Aku lagi aktif-aktif banget nih. Jadi ketika dengan pola hidup seperti itu banyak yang merubah kamu dong secara kehidupan, secara kedisiplinan, kemudian juga gaya Lifestyle. hidup kamu sampai akhirnya membentuk kamu seperti sekarang. Betul, aku ngerasa ya, dengan segala ini, aku menjadi kenal diri aku. Jadi aku harus melawan segala rintangan, segala harus mujahadah. Kadang-kadang kita kan bangun, aduh pengennya males-malesan. Ya. Nah cuman dengan target-target yang aku punya, goals untuk masa depan aku menjadi, setiap aku bangun tuh selalu semangat banget. Jadi aku rasa kayak, ih ini bukan aku yang dulu nih. Iya kayak gitu. Ada orang bilang tak kenal maka tak sayang, memang betul. Makanya kadang orang suka memberikan komentar yang mungkin negatif, bisa jadi juga positif karena mereka tidak mengenal secara seutuhnya. Tapi yang mengenal Sai Halilintar ya jelas keluarganya. Nah di bagi-bagi ambiar kita juga akan hadirkan ini juga keluarga yang super besar dari- kompak dan juga ramai ya. Keluarga dari Sai Halilintar, siapa lagi kalau bukan Gen Halilintar. Jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya tiap kau ada. Silakan Gen Halilintar. Boleh silakan maju ke depan. Biasa dong kalau keluarga Gen Halilintar kesini, sapa dulu dong dengan yel-yelnya. Silakan keluarga Gen Halilintar. Attention please, Gen Halilintar. My family, my team. My family, my team. Welcome back, selamat datang kembali. Sehat semuanya? Kurang siapa ya? Kurang siapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kurang 4 orang. Kurang satu dong nih sama kita. Actually dia tadi kurang sehat nih, tapi bela-belain datang. Oh, thank you, Masuk Say. angin. Terima kasih ya. Semoga persiapan PON-nya juga diberikan kelancaran ya. Kemarin baru selesai hajatan, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini Umi dan keluarga. momen sakral kemarin, pengajian, siraman, kita happy. Masyarakat Indonesia juga melihat peristiwa yang luar biasa sekali. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, seperti apa kebahagiaan keluarga Gen Halilintar. Silahkan. Langkah Thorik sudah semakin dekat menuju ke babak baru dalam hidup Thorik. Pernikahan adalah tanggung jawab besar dan akan menjadi seumur hidup. Akan segera ada di pundak Thorik. Keluarga baru untuk Thorik dan keluarga baru untuk Gen Halilintar. Terima kasih Abi. Terima kasih untuk semua pengorbanan Abi. Terima kasih untuk setiap doa yang mengalir sebagai penguat hati dan hariku. Abi, Thorik berjanji akan menjadi imam yang setia dan bijaksana seperti yang telah Abi perlihatkan untuk keluarga ini. Mami sebagai seorang ibu yang melahirkan Thorik Halilintar, melihat momen kemarin itu apa dalam pikiran dan juga hati seorang mami? Terharu apalagi kalau ketika anak dia memasuki satu jenjang yang selanjutnya dalam hidupnya gitu ya. Jadi yang ada adalah rasa harap dan cemas. Jadi harap kepada Tuhan semoga dia menjalani dengan sebaik-baiknya. Cemas
apakah dia bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang terutama yang Tuhan harapkan. Jadi makanya kemarin tuh Abi ketika diminta berpesan kan tadinya kan Umi yang ngomong tuh. Terus kata Abi udah cukup gitu kan. Terus kata Torik, Abi juga gitu kan. Jadi tadi kan kita dikasih waktu 2 menit ya. Tapi giliran Abi udah ngomong jadi 10 menit kan. Nah itu jadi Abi berpesan bagaimana supaya apa yang udah Abi terapkan di rumah, Torik juga teruskanlah dalam rumah tangga Torik gitu ya. Bagaimana apa yang di rumah kita selalu mendirikan sembahyang berjemaah, bikin juga di rumah. Pagi-pagi udah morning briefing juga dengan saat masih ada 1 istri nanti ya. Maksudnya ketika nanti udah ada anak, ya jadi bertambah membernya kayak gitu. Jadi morning briefing itu pada kita tuh di rumah kayak wajib gitu. Seperti kita ngecas handphone. Nah jadi kan kalau handphone cuma casnya sekali aja nggak cukup. Pengajian hanya waktu menjelang pernikahan, oke itu dicas. Tapi setelah itu setiap hari itu mesti dicas terus. By the morning brightness. Yes. Oke. Tapi kalau ngomongin soal momen pengajian siraman, apa yang disampaikan Torik langsung saat itu pada Mami? Torik waktu kan menyampaikan permohonan maaf kan. Kalau misalnya ada yang apa-apa yang salah kata, salah dia bersikap, segala macam, dia meminta keredoan kedua orang tua ya, dari Mami, dari Abi gitu. Dan ketika dia mengucapkannya itu rasanya menyentuh banget karena terasa ke dalam hati gitu ya. Dan jadi nggak tahan juga jadi mewek gitu. Nah apa namanya harapan kita supaya rasa itu bisa dipertahankan. Jadi terus rasa seperti itu dipertahankan. Ini kan kalau udah pengajian, siraman, menghitung hari nih kita sampai sekarang belum dapat bocorannya karena memang entah nggak mau dibocorin apa gimana ya. Mau akad nikah berarti sebentar lagi dong harusnya? Iya, insya Allah soon. Berapa hari lagi sih Mami? Minggu lagi lah ya. Less than a week, kurang dari seminggu? Nah, masalahnya saya nggak punya otorisasi dari Torik untuk membocorkan waktunya. Jadi Torik udah nge-briefing nih? Udah briefing. Udah briefing, please jangan di-spill gitu ya? Iya. Semuanya keep it secret. Cuma kemarin tuh seru juga ya, jadi Ubi ngelulurin Torik, mandiin dia gitu ya, siramin dari sampai ke kaki, nah itu. Oke, nggak usah di-spill kapan? Tanggalnya ganjil apa genap? Tanggal ganjil apa genap? Atau genap gimana? Oke. Tanggalnya ganjil atau genap? Jangan minasnya Ganjil lah, ganjil. Tapi kemarin buat adik-adiknya Torik, termasuk adik kakaknya Torik juga, menyaksikan momen kemarin tuh saudara kandung tuh selangkah lagi menjadi kepala keluarga. Gimana? Siapa yang mau mewakili? Haru banget ya. Haru banget. Kayak masih gak nyangka juga. Terus kayak perasaannya gado-gado kayak. Jadi akhirnya nangis juga. Gak nyangka kok jadi banyak bawang di mana-mana gitu. Terus kelihatan juga masculinity Bang Torik kayak udah mulai, Bang Torik tuh mulai mendewasa. Udah mulai berubah ya? Depan, iya banyak berubah. Jadi dia kayak lebih dewasa gitu. Kayak liatnya jadi kayak Masya Allah gitu. Baru 2 loh yang akan menikah tuh kan satu sudah menikah, satu lagi akan menikah. Kalian bawangnya akan keluar banyak karena anaknya banyak ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama mereka tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.